orang. Karena ketika Taurat itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus, selanjutnya dialah pengantara bagi semua orang, baik Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Di bawah semua untuk diselamatkan. Jadi yang pertama-tama dimulai dari Israel. Yang kedua sampai ke seluruh dunia. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Pergilah. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dia berkata begini, jikalau kamu menerima Roh Kudus kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari Samaria, Yudea, Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi itu perintah. Makanya dikatakan bahwa kitab orang Kristen itu kitab suci yang benar loh. Dia bukan ilmu pengetahuan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya, udah Bang, biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Oke. Biar enak diskusinya mengalir ya Bang. Oke. Apa dulu Gulunda? Aku. Ya. Iya, baik. Mohon izin Dinda Ardiansa dan teman-teman guru-guru yang lain. Temanya itu Yesus diutus untuk siapa? Yesusnya, maksudnya Yesusnya. Berbicara mengenai Yesus berarti Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bukan makhluk yang keluar dari kubur, harus dipisahkan dulu. Ini orang-orang Kristen harus belajar untuk memisahkan antara Kristus yang mampu melakukan mukjizat dan Kristus palsu yang bisa memberikan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi Yesus datang kepada Bani Israel, ya memang hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan itu ucapan Yesus tidak pernah Yesus batalkan. Tak ada ucapan Yesus kemudian aku diutus untuk seluruh manusia, itu enggak ada. Adapun ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan anak Maria. Itu Kristus palsu itu yang berbicara itu. Karena Yesus anak Maria memang sudah memberikan tanda. Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan yang benar. Tanda untuk angkatan yang jahat adalah anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Tanda untuk angkatan yang benar, anak manusia akan keluar dari perut langit pada akhir zaman. Jadi ini harus dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen mulai hari ini. Bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Titik. Tidak ada dalil yang bisa digunakan oleh orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Ya paling kalau dia ingin mengatakan itu ya makhluk yang keluar dari kubur itu yang mereka jadikan sebagai Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Itu adalah Kristus palsu. Demikian. Oke. Jadi sesungguhnya begini. Ketika orang tidak memahami, tidak mengerti, dia berada di luar sebuah ruangan, dia ingin mengetahui, ingin menceritakan sesuatu di dalam ruangan yang dia tidak ketahui, itu yang berbahaya. Nah, ketika Yesus mengajar, ketika dia mengadakan mujizat, di dalam Matius 8, dia mengatakan begini, ketika dia menyembuhkan salah seorang prajurit, salah seorang tentara Romawi punya anak buah, ketika dia sakit, dia berkata begini, aku tidak melihat iman sebesar ini pada orang Israel. Makanya dia berkata begini, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena dia melihat iman, justru iman itu timbul dari orang-orang yang bukan dari Israel yang percaya. Nah inilah dasar dia. Ini dasar, dia sudah meletakkan dasar itu loh. Bahwa ada penyelamatan yang terjadi di luar dari bangsa Israel. Makanya sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dan ajarkanlah segala sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga dapat berbicara kepada manusia sebab dia adalah Tuhan. Makanya di dalam kekristenan mengenal penglihatan, mengenal yang namanya nubuatan, namanya mengenal mimpi. Karena di perjanjian lama pun ketika ketika Yotefabe berbicara kepada para nabi, dia berbicara dengan firman-Nya, dia berbicara dengan mimpi, dia berbicara dengan penglihatan. Dan itu terjadi. Terjadi karena apa? Karena ada Roh Kudus. Roh Allah itu sendiri. Makanya ketika dia naik ke surga, dia berkata, jangan pergi dari Yerusalem karena kamu akan menerima sesuatu dari surga, yaitu Pantekosta, keturunan Roh Kudus. Sejak mereka menerima Roh Kudus itu, lihat pekerjaan pelayanan para murid, para rasul. Dengan kuasa, dengan mujizat, mereka bisa masuk ke dalam penglihatan-penglihatan, mereka bisa bernubuat, karena itu sungguh luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi, orang dibangkitkan. Nah, ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus itu, yang kepadanya telah diberikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Dia berhak melakukan dan menerima segala sesuatu. Nah, ini yang luar biasa dari kekristenan, yang tidak bisa kita temui di ajaran yang lain. Masuk ke dalam dimensi, bisa melihat, mendapatkan penglihatan-penglihatan di sorga. Bisa mendapatkan penglihatan, saya juga bisa mendapatkan penglihatan. Karena saya ketika dompet hilang, saya dapat penglihatan bahwa dompet itu ada di dalam bis. Tetapi saya berpikir bahwa itu adalah bis. Ketika dicuri, ya, saya pikir itu bis penumpang. Ternyata itu bis pegawai. Dan kebetulan yang memegang itu adalah supir yang mengenal saya. Dan dia berkata, ini kamu punya dompet, ini ada dikasih sama orang, mereka mengambil, mereka kasih. Sebelum dia memberikan, saya sudah mendapat penglihatan. Itu cara Tuhan berbicara bahwa dompet saya tidak hilang. Tetapi itu tidak dinyatakan secara jelas. Makanya saya berkata bahwa kami pun bisa masuk ke dalam dimensi itu. Bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan, bisa mendapat mimpi. Itulah kelebihannya orang Kristen di situ. Silakan. Oke, baik. Tadi halunya ketika ucapan Yesus Matius 8 nomor 11. Nyata sekali halusinasi dari saudara ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Bagaimana mungkin orang Kristen duduk bersama dengan Abraham? Abraham itu semua orang yang ada di sekelilingnya harus sunat kulub. Nggak boleh tidak. Abraham itu mengajarkan kurban hewan, binatang, bukan kurban Tuhan. Jadi jangan mimpi. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang Kristen tidak boleh kemudian masuk ke dalam Yerusalem, apalagi masuk ke dalam surga. Yehezkiel 44 nomor 9, orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bagaimana mungkin mau masuk ke surga duduk bersama dengan Abraham semeja, pret. Kok menghayal, tapi jangan melewati film India dan juga film kartun. Kemudian pertanyaan saya kan jelas, di mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh manusia itu? Mana dalilnya, Cak Ayu? Kalau Anda hanya menjagokan Matius 28, saya kan bilang itu adalah Kristus palsu. Dan saya bisa membuktikan itu. Masalahnya Anda nggak bertanya, mana buktinya itu adalah Kristus palsu. Kenapa? Karena Anda takut saya bongkar. Tegas loh, saya ulang ketiga kalinya. Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba itu Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada Bani Yakub yang sesat. Itu ucapan Yesus sendiri. Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda mengklaim Yesus diutus untuk seluruh manusia. Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Ada. Paling yang tadi, makhluk yang keluar dari kubur itu. Ini yang keempat kalinya. Jadi nggak usah ngarang, ngomong cepat tapi semuanya halu, hanya ilusi doang. Matius 8, banyak orang yang datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama. Ingat, kalian orang Kristen ketika mati nanti bangkit hanya rohnya. Masuk ke surga hanya roh. Bagaimana Anda mau makan minum cuman roh? Bagaimana Anda mau makan minum semeja duduk bersama dengan Abraham sedangkan kalian itu pengutu Abraham? Jadi yang dimaksud
dari timur dan barat itu Islam yang akan duduk semeja dengan Abraham alaihissalam. Karena itu perintah dari agama kami untuk mengikuti millah Ibrahim. Sedangkan kalian menghujat Ibrahim, borok-borok mengikuti ajarannya yang ada hanya hujat kepada Abraham. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku, bukan aliteng. Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Hah? Kalau Anda hanya menjagokan makhluk yang keluar dari kubur, pret. Sekali lagi, ini yang kelima kalinya. Itu Kristus palsu. Silakan. Oke. Ketika saudara ini dia bercerita tentang Abraham seolah-olah mereka tahu. Abraham ada sebelum Masehi, 1 Masehi, Abraham sebelum Masehi. Dan Al-Quran itu turun hanya pada abad ke-7. Bagaimana mereka mengetahui tentang sejarah Abraham? Host. Yang kedua, sebentar. Siap, Yang kedua, Bunda. Abraham Itu diarahkan orang gila ini, diarahkan. dengar. Iya, Kedua, temanya ini tidak, Bang, temanya sebentar, ini tidak. jangan lari ke Abraham Bang, temanya ini tidak, Bang. tidak, dia menanggapi Abraham, makanya saya menanggapi dia. Soalnya Anda tadi menggiring ke Abraham, kita nggak ke Abraham Bang, temanya ini Bang. Loh, ini yang tadi Yesus dia diutus baca. untuk siapa Loh, Bang, temanya iya, itu dia Bang. baca. Itu konsekuensi. Ketika dia bernarasi, apakah saya tidak bernarasi? Tapi narasinya Anda melebar kemana-mana Bang. Kejadian 12 itu Abraham bertemu dengan Yotefafe dengan YHWH. Ini agak susah, ya. Abraham bertemu dengan Bang, kalau nggak Jemu bisa itimuna. Jamak bisa aja mulutnya. diskusi, Ya. Keramas mulutnya, keramas mulutnya. Dia menghayal Dikeramas mulutnya. Pertanyaan saya, Bahlul, di mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia? Saya menyinggung tadi Matius 8:11 itu karena ente seakan-akan merasa Kristen akan duduk semeja dengan Abraham. Prat. Jangankan masuk ke surga, aku bilang samamu, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi aja haram hukumnya. Udah kebacakan dalil Yehezkiel 4:49, orang kafir nggak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Yesaya 52, orang kafir nggak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem, apalagi masuk surga. Mau duduk semeja dengan Abraham. Saya cungkil juga matanya nanti ini pakai sendal. Ngomong seenak perut, nggak ada otak. Nggak usah kau permalukan agamamu dengan membawa-bawa Abraham, nggak usah. Kau bahas saja dulu itu Yesus. Di mana berkata, aku diutus untuk Kristen? Di mana? Ucapannya mana? Menghayal kok kelebihan, ku bilang menghayal itu jangan sampai melewati film India atau film kartun, ya. Menghayal yang standar-standar aja, tapi isinya nol. Lu pikir di gereja apa? Ini orang-orang yang ada di Komal ini orang-orang yang paham Bible. Jadi nggak perlu kau nggak ada yang kayak gitu-gitu di sini. Kita butuh ilmu, kita butuh edukasi, bukan penipuan. Bagaimana mungkin orang Kristen yang tidak bersunat duduk semeja dengan Abraham di surga? Dasar. Anda baca Kejadian 17:14 itu, siapapun yang tidak disunat nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Udah tidak sunat menghayal duduk semeja dengan Abraham. Pret. Kalau bernarasi itu jangan melampaui film India. Kayak orang habis makan tidak ada rokok kau. Emosinya meluap-luap tapi apa yang diucapkan tidak ada benernya. Lanjut, host. Ya, ini ada Labuan. Selamat malam Labuan. Labuan. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Yang Muslim itu kebanyakan yang Muslim. Kan udah ada narasumber di sini. Jangan minta naik dulu ya. Lambuan. Selamat malam Lambuan. Lambuan. Speak up Lambuan. Kalau enggak sama moderator nanti diturunin lagi. Halo Lambuan. Lambuan. Nah gitu di ini aja teman-teman.
Ayo buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Suka-suka Muslim apa Kristen? Halo. Halo, saya Kristen. Ya. Kristen ya Bang, mau diskusi Bang? Temanya ini. Ya, Yesus diutus untuk siapa? Temanya itu Bang. ya. Silakan. Ya, kata saya ya. Kata Bible, jangan kata Anda Bang, jangan asumsi sendiri, harus kata agama Anda, ajaran Anda. Oh ya, betul. Harus betul. menurut Bible ya Bang. Ya. Menurut Bible sih katanya untuk semua manusia, Bang. Ayo Bang Juma, ya. Gimana Bang Juma? Yesus berkata, aku hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Ya. Ya, kita ketemu lagi ya Bang ya. Nggak kenal saya, maaf. Yang kita pernah diskusi tuh Bang, Yang mana? yang dari Kalimantan. Oh iya, lanjut, saudara, lanjut. Ya. Bisa nggak dijauhin sedikit Bang dari napas Bang? Ya. Bisa ya? Ya, bisa. Silakan. Ya, untuk seluruh manusia. Ya, gimana Bang Dalilnya? Juma? Dalilnya itu dalilnya Yesus kan datang kan untuk penebusan dosa seluruh manusia. Menurut Bang Juma gimana Bang Juma? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 7, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya kemudian untuk memberikan ajaran Yesus kepada anjing. Siapa yang Yesus sebut anjing saat itu, Bang? Bang jauhin mic-nya Bang. Menurut saya sih mungkin orang yang gak percaya sama Yesus kali ya Bang Juma ya. Justru saya sedang mengucapkan ucapan Yesus ini. Anda yang tidak percaya ke Yesus. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, Anda percaya enggak? Itu percaya Bang. Percaya. Anda orang Israel enggak? Bukan Bang. Yesus diutus untuk Anda enggak? Itu sih untuk seluruh manusia sih Bang. Tadi katanya percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya sih Bang. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Apakah Yesus diutus? Iya Bang. Malam Bang Suma. Suara Bang Juma hilang. Oh, kayaknya kepental. Ya, selamat malam Bang. Ini suka-suka Kristen. Stephen Kocoh, Kristen Muslim? Saya Kristen Bang. Kristen, baik. Saya absen dulu satu persatu ya. Gimana sebelum Bang guru Suma datang. ini? Bentar Bang. Ini mau naik lagi. Deb, Kristen apa Muslim Deb? Debri, nggak ada suara. Ya, Krusder. Kalau Krusder ini Kristen dia. Silakan. Bang, ya silakan. Ini Bang Stephen dulu yang maju. Silakan Bang Stephen. Ya, jadi Bang Suma dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Milik kepunyaan itu siapa? Kita semua umat manusia, termasuk Anda Bang. Waduh, menghayal. Itu bagaimana Bang? Yesus berkata, Yohanes 1 ayat 11. aku diutus hanya Itu kepada ujian. domba-domba yang sesat dari Itu umat ujian. Israel. Ya. Alamak, bahkan muridnya sendiri menuliskan, barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima di rumahmu.
dan jangan kau beri salam Bang. kepada mereka. Itu dia berbicara kepada perempuan Kanaan. Itu orang Kanaan, bukan orang Israel ya. Tetapi Allah mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Ya. Dia itu orang Kanaan. Ya. Tetapi Allah, Yesus Kristus itu mengasihi dia juga. Dia bukan orang Israel. Nah, Itu Yesus ujian sebut kepada dia. Yesus Ujian sebut imannya wanita itu kepada dengan dia. sebutan apa? Domba atau anjing? Itu ujian kepada dia. Yesus Karena menyebut imannya wanita kepada itu domba Yesus- atau anjing? Karena dia mengimani kepada Yesus, maka dia jadi sembuh. Itu saudara. Yesus menyebut orang itu domba atau anjing? Ya, sesuai dengan Alkitab itu dikatakan anjing-anjing. Nah, wanita itu setuju nggak disebut anjing? Ya, tapi dia kan menggugah hati Yesus kan. Makanya Yesus berkata, "Hai ibu, imanmu besar, ibu." Nah, karena wanita itu Dia mengaku beriman sebagai kepada Yesus. Eh. Jadi kalau Wanita- Anda juga beriman kepada Yesus, kamu juga wanita itu mengaku sebagai anjing dikasihi kan? Yesus. Udah turunkan. Turunkan, nggak bisa diskusi dia. Kenapa diturunkan? Jangan tunggu. Sama Anda saya ke aja, Bang Juma. gereja, Anda jilat pantat pendeta aja sana. Siapa lagi? Yang berotak aja, yang berotak, yang nggak waras nggak usah diskusi. Anda jadi penyimak aja di bawah. Nggak ada orang Anda bisa tipu di sini. Cuma malaikat kata Yesus untuk semua bangsa. Di mana itu malaikat katakan? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Oke, kita baca. Silakan. Aku memberitakan kabar sukacita untuk semua bangsa. Semua bangsa. Semua bangsa itu merujuk kepada siapa? Semua bangsa lah. Semua bangsa itu 12 suku bangsa. Aduh, bangsa itu Israel. suku. Suku. Kau tidak Modal tahu beza congor. bangsa dan suku. Modal congor. Tidak ada itu dikatakan Beza bangsa, artinya bangsa seluruh dengan manusia. suku, kau tidak tahu, Zuma. Ketika orang Yahudi berbicara mengenai bangsa, itu bangsa berarti umat Israel, disebut bangsa asing kalau di luar bagi mereka. Kau Bangsa belajar Israel lagi. satu saja. Bahwa bangsa Israel itu Suku terbagi menjadi 12. 12. Dengarkan. Ketika berbicara mengenai apa yang ada dalam Lukas 2 nomor 10, itu merujuk kepada bangsa, seluruh bangsa. Artinya seluruh bangsa Israel yang 12 suku bangsa itu. Benyamin. Seluruh bangsa Israel satu bangsa saja. Aduh, parah ini ya. Bangsa Israel Yesus satu sendiri saja. mengatakan. Suku 12. Aduh, parah ini. Parah. Host dipertahankan orang Malaikat- dongo ini atau gimana? Bagus. Gak usah, kalau orang penipu gak usah dipertahankan. Kau penipu, pembohong, penyesat, ngapain pertahankan? Gak perlu. Ya betul bang. Memanglah bang ya. Yang penipu itu bang. Pintar. Ya lanjut bang Juma. Ya. Iya, Bang. kita masih menunggu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada, aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu di mana dalilnya? Saya sih bang Juma kok masalah Alkitab sih enggak. Kenapa itu? Siapa yang tarik celananya turun? Kepental kali itu. Barangkali. Kepental kayaknya. Iya, mungkin. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman Oten. Ini temanya rendah banget nih. Ayo, sengaja diturunin nih temanya nih. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Ya, suka sama suka, Gio. Gio Muslim apa Kristen Gio?
Yo. Bang, saya Islam bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kan Hanya yang ikut bukan yang mendengarkan. Kristen dulu gak bang? Ah, Saya dulu ya. Ya, saya lanjut bicara ya Bang Juma ya. iya. Saya sih Bang, dulu kemarin kan kita kan udah pernah diskusi sih. Saya sih dengan Alkitab sih enggak juga terlalu hafal lah. Mungkin Bang Juma ini lebih hafal kali Alkitab. Kayaknya Bang Juma ini sudah tahu betul lah isi Bible ya Bang Juma ya. Insya Allah bang. Ya. Saya sih berbicara sih berdasarkan pengetahuan saya aja. Saya sih juga tidak mau sok tahu seperti yang lain gitu. Seperti nambah-nambah kok yang saya tahu saya jawab. Yang saya tak tahu tidak saya jawab. Saya pun juga tidak berani membicarakan sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Saya berbicara apa yang saya tahu aja. Kok yang saya tak tahu tak mau saya bicarakan karena kan malu bang. Kita ini kan bicarakan harus apa adanya. Kok ya, menurut saya ya Bang Juma ya, Yesus itu diutus untuk seluruh manusia gitu Bang. Karena Bang begini ya Bang Juma ya. Karena dalam ajaran Kristen, Adam dan Hawa itu kan sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Dan di dalam Yahudi dulu, orang Yahudi kalau mau melakukan penebusan dosa itu harus menyembelih kurban gitu, kayak sapi, kambing gitu, sebagai untuk tanda penebusan dosa lah. Dan dalam kepercayaan iman Kristen, Yesus itu ialah korban yang sempurna gitu bang. Jadi untuk sekarang orang yang percaya sama Yesus itu tak perlu lagi menyembelih kurban gitu. Tetapi orang Yahudi kan masih melakukannya karena orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Menurut Bang Cuma ini gimana? Soalnya saya lihat dia kan Bang Cuma ini kan kayaknya paham gitu, lebih paham dari saya gitu. Coba Bang Cuma beli penjelasannya. Kita diskusi aja ya Bang ya, bukan maksud untuk menghina. Mungkin kita ini sharing aja gitu. Saya sih ya gitu aja lah Bang. Menurut Bang Cuma gimana? Iya, baik. Jadi ada dua pola, ada dua keadaan, ada dua situasi yang Kristen harus paham ketika berbicara mengenai Yesus. Yang pertama, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya, Kisi dari pengajaran beliau, korbannya adalah binatang. Matius 8 nomor 4. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Hukum Torah, Imamat 1 nomor 2. Bila orang-orang Israel hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah ia mempersembahkan kurban hewan berupa kambing, sapi, lembu, dan juga domba. Bisa nggak ini dirubah menjadi manusia? Nggak bisa. Barang siapa yang merubahnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu pola pengajaran Yesus. Nah, sekarang Kristen muncul mengusung kemudian ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Apa yang terjadi? Ya, yang Anda sebutkan tadi. Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus adalah penebus dosa. Itu ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus yang asli. Maka dua kondisi ini orang Kristen harus paham. Karena Yesus sebelum muncul ajaran aneh, ya, menebus dosa dengan darah manusia, ini ajaran aneh ini. Ini ajaran yang tidak diajarkan oleh Yudaism, termasuk Yesus. Sebelum ajaran aneh ini muncul, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang melakukan tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Iya bang ya. Nah, apakah yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Waktu Yesus keluar dari kubur sih
Itu kan disaksikan muridnya bang. Jadi Nggak ada yang menyaksikan, nggak ada murid yang menyaksikan makhluk ini keluar dari kubur, nggak ada, satupun. Tapi makhluk inilah yang kemudian mendatangi murid-murid Yesus, sampai muridnya ketakutan dan mengiranya hantu. Mereka ragu-ragu, mereka nggak percaya, mereka mengatakan ini omong kosong. Nah, Kristus palsu datang membuat tanda yang dahsyat. Matius 24 nomor 24. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur ini tanda yang dahsyat? Tanda yang dahsyat. Ya betul bang Juma. Apakah dia mengaku Kristus? Itu wujudnya kan Kristus bang. Untuk apa? Dia mengaku Kristus. Aku sendirilah ini, rabalah tanganku, inilah kakiku. Dia mengaku Kristus. Dua syarat terpenuhi untuk menjadi Kristus palsu. Yang pertama, melakukan tanda yang dahsyat. Yang kedua, mengaku Kristus. Yang ketiga, menyesatkan murid pilihan. Yesus asli mengajarkan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kristus yang keluar dari kubur ini mengajarkan muridnya agar pergi ke bangsa lain. Bertentangan nggak? Ya menurut saya sih, ya gimana tadi bang, ulangi lagi. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda yang dahsyat ini berkata, pergilah ke seluruh bangsa lain. Bertentangan nggak? Menurut saya ya bang ya, menurut saya sih tak bisa memastikan sih bang itu bertentangan atau tidak. Tetapi menurut yang saya pelajari di iman Kristen, Yesus itu kan untuk seluruh manusia gitu bang Juma. Dalilnya mana Yesus untuk seluruh umat manusia? Ini yang saya katakan, ketika Kristus datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika Kristus palsu itu datang, dia sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid Yesus juga yang asli. Ayo, untuk mendeteksi itu, sekarang murid Yesus sebelum kemudian ada Kristus yang melakukan tanda dahsyat, apakah murid Yesus diajarkan oleh Yesus ke bangsa lain? Tidak sih bang Juma. Tidak. Lalu siapa yang melakukan tanda dahsyat ngaku Kristus ini dan mengajarkan agar dia menjadi guru bagi bangsa lain? Ini siapa? Ya, menurut bang Juma siapa lah bang Juma? Saya Kristus palsu. Oh, Kristus palsu, ya. Yes. Itu kira-kira, ya. Itu kira-kira bang Juma tahunya itu Kristus palsu tuh dari mana ya gitu? Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Penyesat ini memakai namaku. Penyesat ini mengaku Kristus. Oh ya. Baru saya ya. Nah, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa, bang? Nama Yesus bang. Adakah Yesus mengajarkan murid-muridnya agar ke bangsa lain? Tetapi itu ada sih, tapi itu Yesus kan berpesan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu. Kata siapa itu Yesus? Tapi itu yang disangka Yesus. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kristus palsu memakai nama Yesus melakukan tanda dahsyat. Penyesat melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda.
dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat melainkan anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Matius 12 nomor 36 38 sampai nomor 40. Ya. Nah, jadi yang keluar dari kubur ini tanda untuk angkatan jahat kan? Dan Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, keluar dari perut bumi. Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Ketika dia keluar dari kubur dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, tergenapi enggak ucapan Yesus bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku? Ya. Ya Bang Juma. Iya. Kalau Mas, ya memang sih Bang Juma, dari sebelum Yesus disalib itu Yesus tidak ada berpesan jadikanlah semua bangsa muridku. Memang dia tak berkata seperti itu, tetapi dia berkata seperti itu kan sesudah penyalipannya gitu. Nah, Saya sih tidak bisa bilang apakah itu tergenapi atau tidak gitu Bang. nah, Bang, tapi kayaknya Abang Juma ini kayaknya tahu gitu tentang sejarah Alkitab ya Bang ya. saya baca Bang, saya belajar. Ya. Tapi Bang ya, tapi Bang Juma, berarti yang bangkit itu Kristus palsu kah? Iya, karena kata Yesus, Kristus palsu itu akan melakukan tanda yang dahsyat. Oh, Tanda dahsyat. ya. Ini tetapi Bang, apakah yang kenaikan Yesus ke surga itu termasuk tanda yang dasar kan? Misalnya Yesus itu kan terangkat ke surga gitu Bang, yang disaksikan 5.000 pengikutnya. Kalau Yesus terangkat ke langit Bang, itu dia diangkat oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 43-44. Itu makanya yang disidang itu bukan Yesus lagi. Baca Ya sih, Bang. data nomor 6869. Ya, saya sih peristiwa itu tahu sih Bang, karena saya sih tentang itu tahu juga sih Bang. Karena menurut kepercayaan Muslim, yang disalib itu muridnya yang berkhianat. Betul gak Bang? Benar. Tapi Bang, ada lagi yang percaya kalau itu yang disalibkan itu ialah muridnya yang waktu Nabi menurut kepercayaan Muslim ini Bang ya, yang saya pelajari lah ya Bang ya. Kita diskusi aja Bang. Waktu Nabi Isa mau disalib, Nabi Isa bertanya, siapakah yang akan mau diserupakan denganku? Lalu muridnya berkata, aku, katanya. Yang itu gimana Bang? Itu bisa jadi kalau dari pemahaman Islam, itu bisa jadi karena yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam tidak diceritakan sebagai seorang pendosa, tidak diceritakan sebagai seorang yang dikutuk, hanya dikatakan diserupakan bagi mereka. Nah sekarang yang menjadi acuan saya mengatakan itu adalah murid yang berkhianat, ya Bible. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Betul, orang Bang ini Supa. adalah pelaku dosa. Oh iya. Kalau pelaku dosa, siapa pelaku dosa? Yang terkutuk siapa? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas Bang. Nah, jadi Yudas, baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Ketika dia mati, iblis keluar enggak? Enggak keluar. Tidak ada cerita iblisnya keluar dari Yudas, enggak ada. Tapi ketika dia dikubur, ikut iblisnya terkubur.
Ketika hari ketiga keluar jasad itu bersama dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya saat itu juga keluar dari kubur. Iblis yang merasuki Yudas itu keluar bersama dengan Yudas. Coba Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Masuk nggak iblisnya? Masuk. Ya masuk bang. Nah, masuk. Yesus mengatakan iblis akan dilemparkan keluar. Ya. Tapi bang, Boleh tanya bang? Yohanes 13 nomor 2 ya. ya bang Christian dulu bang. Iya, silakan. Ya, silakan Bang. Bang Christian. Oh iya, terima kasih. Apa benar mau tanya ini? Boleh nggak ini? Abang mau Silakan, tanya? Bang. Silakan Bang. Iya. Orang Muslim menyebut Muhammad Masya sebagai Allah, rohnya Fede. ya? Gimana? Robnya orang Muslim adalah Muhammad ya. Mohon penjelasan coba biar nggak bingung. Umat Islam itu cuma memiliki satu Rob, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan. Siapa dia? Allah. Allah. Dialah yang kemudian mengajarkan bahwa Rob itu cuma satu, yaitu Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Nabi Muhammad mengakui dirinya sebagai manusia. Berarti dia bukan Rabbus samawati wal ard. Kalau saudara mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang mengajarkan umat Islam menjadi Islam, Nabi Muhammad minta diteladani, lantas kemudian saudara mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, berarti kalian Robnya adalah Paulus. Karena Paulus minta diteladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Anda tidak bersunat karena meneladani Paulus. Anda ibadah minggu, meneladani Paulus. Anda makan babi, meneladani Paulus. Semua yang Anda lakukan itu teladan Paulus. Berarti Anda menerapkan Paulus. Kalau Anda mengatakan kami menerapkan kemudian Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu hanyalah manusia. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Aku hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Silakan. Ya, tapi waktu saya dengar pernyataannya Daman Al-Mantiki itu, wahai umat Muslim, sesungguhnya Rob kalian adalah Muhammad, kayak gitu. Benar apa salah itu, Bang? Ya, tunggu dulu, konteksnya apa? Konteksnya apa? Kalau Rab di situ penguasa dalam cakupan sebagai nabi, sebagai rasul. Saya juga Rab di dalam rumah saya, karena saya menguasai anak-anak saya. Tapi ketika umat Islam berbicara mengenai skala prioritas keyakinan keagamaan, maka Rabb itu hanya satu, yaitu Allah, Rabbus samawati wal ard. Iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Halo, Juma. Iya. Ya, saya udah lama mengikuti ini khotbah Juma ini yang selalu memutarkan fakta. Tapi yang pasti yang pada saat ini juga Anda memutar fakta ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan waspada dengan Kristus palsu.
Anda mengatakan bahwa Yesus itu yang datang itu ketika keluar dari kubur. Baca Bukan. konteks dari atas. Itu Kristus baca palsu. konteks dari baca konteks dari atas. Jangan Anda jangan congor Anda yang besar. Itu konteks tentang khotbah akhir zaman. Bukan Salah pada ente. saat Yesus ada di bumi. Salah Itu ente. konteksnya akhir zaman. Salah ente. Salah. Jangan keliru salah ente. Kau baca Salah. dari atas, itu khotbah tentang akhir zaman. Pada saat akhir zaman di awal penderitaan akan ada yang mengaku Yesus Kristus palsu. Bukan akhir Jangan kau zaman hanya itu. bisa. Itu bukan Kau akhir tidak zaman. mengerti. Kau hanya dari cara berbicara orang Kristen. Di sini bukan gereja, Bung. Di sini orang lebih paham Bible daripada ente. Kasihan ente kalau ente itu mau mengatakan sesuatu sesuai dengan selera Anda saja. Ya memanglah Bang ya. Jangan hanya nafsu. Itulah Bang. Oh ya Bang, saya mau bertanya lagi nih Bang. Ini kan Silakan. Bang Juma ini kan kayaknya tahu gitu tentang Kristennya Bang ya. Iya, pendeta harus belajar sama aku. Oh iya ya. Berarti Iya. Bang Juma duduknya pendeta kah? Bukan, memang dari sejak lahir aku itu ditakdirkan kelihatannya untuk lebih paham Bible daripada Kristen. Oh. Ya 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 ya. Ya, ya. Berarti yang lah dari kubur itu Kristus palsu Anda ya Bang merasa ya. sok pintar Iya. tentang Bible. Itu Kristus palsu pasti. Berarti Yang asli ada di mana yang asli? Yang asli itu sudah duduk di Kenapa sebelah Anda mematikan? sudah duduk di sebelah kanan Bapak sebelum kemudian ada penyaliban. Oh, duduk di sebelah kanan Bapak. Iya. Bang Juma percaya itu apa Bang? Saya dong, kan Al-Quran saya menerangkan. Ah, Al-Quran saya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kemudian ke langit setelah ada pencobaan pembunuhan dari orang-orang Yahudi melalui orang Romawi melalui orang Yahudi. itu di ayat mana, surat mana, ayat berapa Bang? Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kami kemudian bahwasanya baginda Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke atas langit. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepada aku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Itu Al-Quran saya mengatakan. Dan Lukas 22 nomor 69 juga mengatakan itu. Begitu juga khotbah Petrus, Lukas 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Pengakuan Jadi Yesus. menurut abang itu Petrus juga setuju kalau Yesusnya diserupakan, diganti Yesus KW gitu. Petrus menjelaskan malah lebih detail. Anda baca kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 endingnya di nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Nah, sedangkan Kristus yang asli sejak lahir dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bang, aku kan tanyanya begini. Kan sejak lahir dia sudah Kristus. Sedangkan yang disalib nanti jadi Kristus setelah disalib. Beda oknum. Iya, maksudnya Beda oknum ya Bang. Iya. tadi Bang Juma kan minta khotbahnya
ngutip khotbahnya Petrus. Nah, menurut Bang Juma, kira-kira Ya, Petrus kenapa? setuju nggak pendapatnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang asli, tapi Yesus yang KW? Oh iya, jelas itu. Itu Yesus KW yang disalib itu. Coba Anda baca Petrus. Lukas 22. Bantu saya baca Lukas 22 nomor 68 69. Bisa nggak? Lagi nggak pegang. Harusnya sudah ada di otak dalil kitabnya. Jangan mengharapkan ke buku. Emang itu bang. Bagus ya bang, diskusi sama saya aja bang. Iya, silakan. Saya ya bang ya. Iya. Iya. Saya pamit dulu Bang. Oh Oke, ya. saudara Christian. Baca itu ya, Christian ya. Lukas 22 nomor 68 69 ya. Baca Christian, siap. baca. Siap. Yang hilang aja bang. Iya, silakan. Ini kembali di topik kita lagi nih bang. Berarti yang bangkit itu Kristus palsu, dalilnya dia keluar dari kubur ya bang ya? Iya. Ya. Ini berarti Bang Juma menyimpulkan itu Kristus palsu ya Bang Juma ya? Iya. Sesuai dengan data yang ada. Oh, data-data ya. Tapi ini Bang, yang kepercayaan orang Muslim ini gimana Bang? Yang Terkait disampaikan apa? itu apakah muridnya yang ingin diserupakan kah? Apakah Yudas Iskariot Bang? Menurut kepercayaan Bang Juma lah. Kalau saya sebagai seorang Muslim tidak ada kewajiban untuk tahu siapa yang diserupakan itu, karena Al-Quran saya mengatakan bahwa itu diserupakan bagi mereka, bukan bagi iya. Bang Suma, bagi mereka iya. yang menyalib. Gitu Bang. Yang disampaikan kepada kami umat Islam, Nabi Isa alaihi salam tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Mana buktinya? Kalau kita merujuk kepada Quran, orang yang disalib ini adalah orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi kemudian para nabi. Itu yang disalib menurut Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ya, ayat 33 kalau nggak salah. Ya. Nah, terus Anda lihat di dalam kitab saudara, ternyata yang disalib itu adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Nah, apakah Yesus ini dibenci oleh Tuhan? Kan tidak. Ya tidak Bang, betul Nah, Bang. berarti bukan Yesus yang disalib, karena Yesus tidak dibenci. Malah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin anak yang dikasihi malah dikutuk? Sedangkan Tuhan mengutuk, menyalib orang yang dibencinya. Mana dalilnya? Yang tadi Ulangan 21. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, apakah Yesus ini orang yang dibenci sampai dia dikutuk? Kan tidak. Siapa yang dibenci oleh Tuhan? Orang yang melakukan dosa. Siapa itu? Orang yang dikutuk Tuhan. Di mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Nah, Yesus orang benar. Haruskah dia dibunuh? Tidak. Tidak boleh. Yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk. Nah, siapa yang dikutuk? Yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar. Siapa yang menerima suap
di zaman Yesus? Yudas. Siapa orang benar yang ingin diserahkan untuk dibunuh? Yesus. Berarti yang disalib siapa? Yudas. Jangan dibalik. Andaikan dalilnya, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang benar sebab dia ingin menyerahkan pengkhianat untuk dibunuh. Bisa kalau begitu dalilnya, maka yang terkutuk Yesus. Tapi kan faktanya yang dikutuk itu adalah yang menerima suap. Orang waras sudah tahu siapa yang menerima suap. Yudas. Siapa yang ingin diserahkan Yudas? Yesus. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Terkutuk enggak menurut Tuhan itu? Terkutuk. Berarti yang disalib menurut Tuhan siapa? Yesus. Yang adalah Yudas. Ya. Kan gitu. Ya. Anda flu, Anda sakit ya? Ya sih bang, lagi pilek Dari lahir atau baru? dari kemarin bang, sering kena panas soalnya. Oh, minum vitamin bang, vitamin C. Tapi nih bang, Ya, bang, yang saya baca di Bible ya bang ya, yang saya Iya. ketahui juga ya, ya. kenapa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan? Karena Iya. dalam Bible ini, menurut kepercayaan Kristen bang, Yesus ini katanya mengampuni dosa, bisa mengampuni dosa gitu bang. Itu menurut Bang Juma gimana lah Bang Juma? Saudaraku, kenapa Kristen menuhankan Yesus? Karena Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Itu alasannya. Karena ketuhanan Yesus itu digodok, digembleng, diedit, mengalami evolusi ajaran Yesus itu. Di mana? Di meja Roma Yunani, di mana mereka adalah penyembah roh-roh, di mana mereka adalah penyembah dewa-dewa. Apa buktinya? Jangankan Yesus, Paulus pergi ke Roma, membuat orang buta melihat, orang lumpuh dan seterusnya, bermujizat Paulus itu. Paulus dianggap apa? Dewa Hermes. Nah, Paulus tahu nih, pasar daripada ajaran yang dijualnya ini adalah penganut ajaran dewa-dewa. Maka dia menceritakan kemudian tentang Yesus kepada orang-orang tersebut. Maka Yesus diterima sebagai apa? Dewa. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 22-23. Bisa nggak Anda baca di situ? Bagaimana Paulus datang ke Athena. Kemudian orang-orang di sana menganggap bahwa dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini, agnostos theos, adalah Kristus yang Paulus ajarkan kepada mereka. Maka mereka setelahnya menyembah kemudian Yesus Kristus, dan mereka menganggap itu adalah dewa yang mereka tidak kenal. Kisah Para Rasul 17 nomor 22-23. Jelas itu. Jadi yang kalian sembah itu, kenapa kalian menganggapnya Tuhan? Sebenarnya bukan menganggapnya Tuhan dalam arti kata Tuhannya Yahudi, enggak. Kalian mengenalnya sebagai dewa. Makanya original teks kitab saudara itu Theos, bukan Yod-Heh-Vah-Veh, bukan, tapi Theos. Jadi kalian menganggap Yesus itu Theos, bukan menganggapnya Hashem, Tuhannya Bani Israel. Karena tidak ada yang mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu inkarnasi menjadi manusia, itu nggak ada yang mengajarkan, termasuk Yesus. Paulus yang mengajarkan Theos turun ke bumi jadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi orang-orang Roma ketika Paulus datang mengajarkan itu, mereka bertepuk kaki dan bertepuk tangan. Kenapa? Karena dewa-dewa yang selama ini mereka sembah, yang mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus Kristus. Aja Bang Juma. Aduh. Dari mana ajaran kemudian pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia? Itu dari mana ajarannya? Dari Yahudi
atau dari Romawi? Dongeng. Bantah argumentasi saya kalau Anda tidak terima. Saya sajikan dalil. Kisah Para Rasul 17, 22, 23 dan seterusnya. Itu saya sajikan dalil. Paulus, Yohanes, Kisah Para Rasul 14. Iya, Bang. Nomor 10, nomor 11, 12. Dia dianggap dewa Hermes. Barnabas dianggap dewa Zeus. Itu dalil. Ketika Paulus mengajarkan tentang Yesus yang sakti, mereka menganggapnya kemudian dewa tertinggi, yaitu agnostos theos. Ya, ya. Ya, kalau saya sih Bang cuma mau bilang, kalau saya sih Bang, walaupun Bang cuma bilang Paulus itu dianggap dewa Hermes, saya sih, ya kita di sini kan diskusi Bang, saya sih kok dalam diskusi ini kan kita kan harus terima apa adanya Bang, dan faktanya harus kita terima. Oh ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya betul Bang Juma. Ya. Jadi jika Bang Juma bilang begini begitu, di dalam hati saya tidak ada sedikit pun perasaan yang tidak terima. Karena ada dalilnya. Ya, ya, ya. Masa Anda tidak percaya dalil kitab sendiri kan? Aneh itu. Ya. Jangan ikuti suara hati ini. Hanya Tapi asumsi ya Bang, doang. ya. Ya, ya. Saya ini heran lah Bang ya, baru kali ini gitu ada orang yang bilang Paulus itu dewa gak Bang? Orang-orang Roma yang menganggapnya, orang-orang Athena yang menganggapnya dewa. Ya, saya dengar pun baru kali ini, yaitu dari mulut Bang Juma gitu. Ya, makanya Paulus mengajarkan dewa-dewaan. Hei Romawi Yunani, dewa-dewa yang kalian sembah itu, yang kalian tidak kenal itu, aku datang mengajarkan kepada kalian. Siapa itu dewa yang kalian tidak kenal? Namanya Kristus, Yesus. Diterima gak? Diterima sama orang-orang Athena. Jadilah Kristen. Coba Kisah Para Rasul 17 dibaca 22 sampai 23. Saya ndak ada kitab Bang. Nah, saya bacakan kalau gitu. Ya, ya. Paulus Ya. Silakan, pergi Bang. berdiri di atas Areopagus. Jadi di atas apa itu? Areopagus itu apa ya? Dia semacam ruang sidang. Ruang sidang lah. Dan berkata, hai orang-orang Athena Yunani, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah atau kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal, agnostos Theos. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi selama ini orang Athena Yunani menyembah kepada dewa.